Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya apa kabar nih kalian semua? Baik. Ibu. Ibu sendiri kabarnya gimana Bu? Kabar Ibu alhamdulillah baik. Oke, senang sekali ya Ibu akhirnya bisa hadir di sini dalam pertemuan kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang bersedia untuk memimpin doanya? Baik Bu. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan juga keberkahan pada setiap proses yang akan kita jalani nanti ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah mendengar atau tahu nih mengenai bimbingan kelompok itu apa? Boleh, silakan. Yang saya tahu bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang didik dengan Ya, betul. Oke, ada lagi? Bu, bimbingan kelompok itu memang ada kerja kelompok nggak sih Bu? Oke, pertanyaan Ibu tampung dulu ya. Apakah ada lagi yang lain yang memberikan pendapat atau bertanya mengenai bimbingan kelompok? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu adalah suatu bentuk usaha dalam suatu kelompok agar memecahkan masalah dan juga memberikan informasi kepada kelompok tersebut. Oke, bagus sekali ya untuk jawaban dari teman-teman semuanya nih. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya itu, bimbingan kelompok atau biasanya itu disingkat dengan BKP adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok dengan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan sosialisasi siswa, khususnya untuk anggota kelompok itu meningkatkan komunikasi dalam anggota kelompok. Nah, dari pengertian bimbingan kelompok tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Ya, Bu. Nah, di sini dalam bimbingan kelompok ini, Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalianlah adalah anggota kelompoknya ya. Nah, di dalam layanan ini ada beberapa peraturan yang harus kalian taati, yaitu terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi, Ibu harap kalian bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak di luar kegiatan ini selain anggota mengetahui apa yang kita bicarakan dalam kegiatan kelompok ini ya. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Baik dari Ibu ataupun kalian diharapkan mampu secara terbuka untuk menyampaikan masalah atau pendapat dan juga ide-ide, pertanyaan ataupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Oke, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang dimana Ibu harap kalian secara sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini. Kalian semua di sini hadir secara sukarela ya. Sukarela itu. Oke, yang terakhir ada asas kenormatifan, yang dimana apabila nanti ada ananda sekalian yang berbicara atau yang sedang berbicara atau sedang mengungkapkan pendapatnya, dipastikan teman-teman yang lain itu untuk memperhatikannya dengan baik atas ucapan dari temannya tersebut. Jangan sampai ketika temannya sedang berbicara, nanti yang lain ada yang berdiskusi juga gitu ya. Jadi kan suara temannya yang sedang berbicara ini tidak terdengar, jadi sama saja kalian tidak menghargai apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dibicarakan oleh teman kalian. Jadi itu sudah termasuk melanggar asas kenormatifan. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian nanti ingin berpendapat dengan baik dan juga dengan bahasa yang sopan ya, supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Tuh, sampai sini apakah sudah paham? Paham Bu. Oke, sebelum itu pasti kalian sering nih mendengar peribahasa yang mana kalau tak kenal maka tak Sayang. Jadi, Tapi nggak sayang. oke, jadi alangkah baiknya nih kita memperkenalkan
memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, satu sama lain supaya kita lebih semakin akrab. Sebelum ada kalian semua yang melakukan perkenalan, ibu dulu ya yang melakukan perkenalan. Jadi perkenalkan, Ibu Salsabila Buslandari, bisa dipanggil dengan Ibu Sabil. Ibu merupakan lulusan dari Universitas Indonesia PGRI. Sekian ya dari Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Hobinya apa, Bu? Oke, hobi Ibu itu menyanyi sama mendengarkan musik. Itu suara ibu bagus banget. Ya saya bilang begitu ya. Oke, selanjutnya silakan kalian perkenalkan diri masing-masing. Yang mau ditunjuk atau mau ngikutin alurnya aja? Kita alur aja, Bu. Iya, Bu. Dari Ya, mana Bu. ya? Ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nora Amalia, hobi saya tidur. Hobinya tidur, Ama. Oh. Ya, selanjutnya. Malah nama saya Feneri Utami, hobinya olahraga. Olahraga kok lemes banget. Keren sekali. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Mahdania Toladewi, hobi saya nonton film. Iya, keren. Nama saya Reza Sibuan, hobi saya jalan-jalan. Wih, jalan Ini terus dulu, nih. halo Reza gitu. Halo Reza. Semangat. Halo. Traveler Bu, benar. Ya lanjut. Nama saya Ferry Padiludak, hobi saya itu menggambar. Halo Ferdi. Halo Ferdi. Ya Saya lanjut. perkenalkan, nama saya Khalil Lukas, hobi saya main musik. Sama-sama ibunya ya. Sama duet ya. Iya, boleh, Bu. Siap. Halo. Perkenalkan, nama saya Putri Maimunah Arisbaya, hobi saya menonton sama seperti Manda. Nonton Anda. Nonton Hai Manda. siapa tuh tadi? Hai Putri. Hai Putri. Ya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Samawati, saya sama kayak Reza, hobinya jalan-jalan. Traveling ya, traveling. Traveler ya kamu ya. Ya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan Sasiwadi. Saya hobinya bermain game. Halo Farhan. Kabar ya, Farhan? Iya, silakan. Ya selanjutnya. Saya perkenalkan, nama saya Gabriel, hobi saya membaca dan menulis. Hai, Gabriel. Oke. Kalau begitu sudah semua ya melakukan perkenalannya. Oke. Supaya kita semakin akrab nih, Ibu ingin mengadakan games atau permainan untuk kita semua nih. Apakah setuju kalian? Setuju. Setuju. Biar nggak lemes. Sangat Nah, setuju. iya, biar nggak masuk. Kita udah ngantuk nih. Kira-kira apa Bu kalau boleh tahu Bu permainannya? Oke, nama gamesnya itu rantai kata. Ada yang udah pernah dengar belum? Nggak tahu, Bu. Contoh Bu. Nih, jadi Kayak gimana, Bu? Sepeda. itu Rantai. sama aja kayak sambung kalimat, tapi kita kata nih ya. Jadi nanti satu persatu nih, misalkan dari Ibu menyebutkan kata jadi gitu ya. Terus nyambung, tapi harus mengulang katanya lagi. Jadi saya, terus lagi nih Farhan. Jadi saya sedang gitu. Ngerti gak? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh, Ya. boleh. Ngerti ya? Boleh lah, Boleh, Bu. Satu orang satu kalimat ke Satu orang satu kata. satu kali. Ya. Panjang banget Maaf, salah. ini. Kan jadi puisi. Oke. Dimulai dari siapa nih yang mau? Saya. Ya, Bu. Dari Ibu Ya, aja ya. Ibu aja. Ya. Ya, ya. Oke. Panjang nih di sini. Itu challenge-nya. Oke, dari Ibu kemana Bu? Sini dulu. Ke sini, Bu. Ini tadi kan aku Gantian, kan perkenalan harus tadi. Saya ke sini, Bu. Yang kiri, Biar adil, biar adil. Sekalian. Bu, yang kanan itu baik, Bu. Yes. Ya, berarti. Oke. Ingatanmu harus dilatih. Oke, kata pertama kita mulai ya. Iya, Bu. Kalau Saya. Gimana sih? Saya kira Kurang nyambung konsen terus. nih. Ini. Kurang, Bu. Kurang Oke, minum mulai ya, Nutrisari. ganti kata ya. Bagaimana? Bagaimana jika Bagaimana jika kamu Bagaimana jika kamu makan? Bagaimana jika kamu makan sate?
Bagaimana jika kamu makan sate Madura? Bagaimana jika kamu makan sate Madura di mana? Bagaimana jika kamu makan sate Madura di mana tempat? Jika kamu makan sate Madura, Gimana di tempat? Ini bisa dikasih tahu. Ya, salah nih. ini kata-katanya itu sih sama. Berarti dia mau dari mana bu? Lanjut situ. Dari mana? Dari mana? Dari Mada ya, kita Oke, dari oke, Mada oke. ya. Berarti mana kata baru bu? Iya, kata Iya, baru. Karena saya suka Langsung ya. Karena saya suka kamu. Karena saya suka kamu jadinya. karena kamu suka Ini dari berapa putaran udah tahu. Gak bisa ya, Bro? Ya, terakhir buat terakhir udah fokus nih. Iya. Ayo biar makin Dari fokus. Dari Sila. Semangat Sila. Lagi aja terus ya. Berenang. Berenang ke tepian. Berenang ke tepian di Berenang ke tepian di pantai. Berenang ke tepian di pantai Ancol. berenang ke tepian di pantai Ancol bersama berenang di ketepian. Seru nih. Saya lagi terakhir ya. Terakhir ya. Dari Iya. misalkan saya Misalkan saya pergi Misalkan saya pergi sama Misalkan saya pergi sama sahabat. Misalkan saya pergi sama sahabat, tapi Misalkan saya pergi sama sahabat tapi saya Misalkan saya pergi sama tapi saya melakukan. misalkan saya pergi sama sahabat tapi saya melakukan hal. misalkan saya pergi sama sahabat tapi saya melakukan hal bodoh. Misalkan saya pergi sama sahabat tapi saya melakukan hal bodoh dengan misalkan saya pergi bersama sahabat udah. Terakhir udah gitu. Oke. pusing. Kata-kata susah di dia mulu nih. Oke, berarti udah mulai panas nih ya kondisinya, udah mulai semangat. Terus juga udah saling kompak nih. Jadi kita bisa lanjut kegiatan yang selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya jadi dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Adakah yang pernah mendengar perbedaan dari topik tugas dan topik bebas itu apa? Belum. Belum ya? Belum. Jadi yang pertama itu topik tugas adalah topik yang sudah ditentukan oleh PK atau pemimpin kelompok. Sedangkan untuk topik bebas merupakan topik yang dipilih melalui kesepakatan bersama antara anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Nah, pada kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini kita akan menggunakan topik tugas ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan pembahasannya. Kalian semua apakah sudah siap untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Siap, Bu. Oke. Jadi untuk topik yang akan kita bahas pada kegiatan kita yaitu tentang stres akademik. Ada yang tahu nggak kenapa Ibu mengangkat topik itu? Nggak tahu Bu. Tidak Tahu. Nggak tahu kenapa tuh. Nah, jadi berdasarkan yang Ibu temukan di beberapa sekolah ini, banyak remaja-remaja di usia kalian nih khususnya itu sedang mengalami stres akademik. Jadi, nanti dalam kegiatan kita akan membahas mengenai apa itu stres akademik, terus mengetahui penyebab dari stres akademik, dan juga kita cari tahu nih tips atau cara menangani stres akademik itu seperti apa. Tuh, sebelumnya ada yang sudah tahu atau sudah mendengar apa itu maksud dari stres akademik? Ya, Bu. Oke, Tapi silakan. jujur ya, Bu ya, sebelumnya tuh saya belum pernah mendengar sih, Bu. Tapi kalau bisa saya artikan dan kalimatnya mungkin stres akademik itu adalah suatu gangguan pada psikolog belajar, Bu. Oke, baik. Nah, ada lagi nggak yang memberikan pendapatnya? Nggak ada, Bu. Tidak ada bu. Ada ya.
merasa sulit dan yang memberikan tekanan pada individu atau siswa gitu. Nah, dalam menanganinya, jadi kita tuh kayak merasa tertekan nih pas proses pembelajaran, entah kayak untuk memahami materinya, terus menerima materinya itu susah untuk dihafalkan, atau dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Itu kan rata-rata untuk siswa-siswa biasanya gitu ya kesulitannya. Nah, teman-teman ada yang udah ngerti belum dari penjelasan ibu tadi mengenai stres akademik? Sudah. Oke. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai stres akademik ini, mengenai penyebab, tips cara menanganinya, dan juga cara mencegah stres akademik, kita akan melakukan dengan psikodrama. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu psikodrama? Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Yang lain? Sama Bu, saya Bu. Oke, Psikodrama itu kayak semacam bermain peran gitu ya Bu? oke, benar. Bu, saya mau tanya. Lalu kalau psikodrama sama sosiodrama itu ada kaitannya nggak sih Bu, atau sama atau beda gitu? Masih berhubungan dengan sosiodrama, cuman kalau sosiodrama itu kan yang dibahas itu mengenai sosial atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan untuk psikodrama itu kita melakukan suatu drama yang membahas tentang permasalahan psikologi seperti itu. Oke. Nah, Ibu jelaskan lebih lanjut ya mengenai psikodrama itu. Jadi psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran. Dan benar tadi yang seperti dikatakan oleh Nur Amalia, jadi seperti sosiodrama. Tapi bedanya dalam psikodrama ini bertitik tolak pada permasalahan psikologis. Sudah pahamkah semua? Sudah. Oke. Jadi kan sebelumnya Ibu sudah memberikan skenario ya, narasi di WhatsApp grup. Ada yang sudah mengecek? Sudah, Bu. Sudah disimak juga? Sudah. Kalau untuk perannya apakah sudah terisi? Sudah. Jadi kan di sini ada peran ayah ya. Yang jadi ayah siapa? Saya Bu. Kayak Kalira. Iya. Kalau yang jadi ibu Saya Bu. siapa? Putri ya, Putri Maimunah. Terus yang jadi Dea, Saya Bu. Sela. Terus yang jadi kakak, Saya Bu. Nur Amalia. Lalu yang jadi teman, ada 2 orang di sini, Saya Bu. Ferdi sama Resa. Iya. Terus ada guru. Saya Bu. Yang narator siapa? Saya Bu. Oke. Berarti sisanya Farhan dan Gabriel ya. Jadi kalian sebagai pengamat, oke? Oke, baik, kalau begitu bisa langsung dipersilakan kalian mempraktekkan dramanya. Nah, untuk naratornya mungkin harus dibaca terlebih dahulu ya, supaya alurnya bisa jelas, dan untuk yang pemeran-pemerannya bisa mendengar gitu alurnya yang seperti apa gitu ya. Oke, silakan bisa dimulai. Yuk, mulai yuk. Suatu ketika, guru memberikan banyak tugas atau PR kepada dia. Kemudian, dia merasa terbebani dengan begitu banyak tugas dan cemas takut tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan tepat waktu. Ayahnya selalu mengomel dan membandingkan dia dengan kakaknya, sedangkan ibu Dea selalu mengomel dan menyuruh dia ikut les. Dea menjadi semakin cemas dan merasa kewalahan dengan semua ini. Dea tidak percaya diri karena selalu dibandingi oleh ibunya dengan kakaknya yang berprestasi, ditambah kakaknya itu selalu memanaskan situasi dengan selalu menyuruhnya belajar. Akhirnya dia kesal dan curhat ke sahabatnya. Dea pun mengungkapkan bahwa dia sangat terbebani dengan tugas dan merasa tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Mendengar semua itu, akhirnya sahabatnya memberikan dukungan, motivasi, dan saran kepada Dea dan mengajak Dea untuk mengerjakan tugas bersama. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apakah hari ini hadir semua? Masuk semua Bu, Masuk hadir, semua Bu. hadir Bu. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Oke. Gak kerasa nih kita sudah di penghujung semester yang sebentar lagi kita akan ujian ya. Bagaimana? Semuanya sudah paham dari materi yang sudah Ibu berikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham Bu. Udah paham Bu. Baik, kalau sudah paham semua, kalau gitu Ibu akan memberitahukan bahwa syarat untuk kelulusan kalian harus memenuhi tugas-tugas yang telah Ibu berikan ya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian selesaikan, tolong dicatat ya. Ya Bu. Tugas yang pertama itu adalah tugas individu. Silahkan kamu
baca buku paket, terus ringkas dan tulis tangan. Sehabis itu di scan dan dikirim ke email ibu ya, paling lambat minggu depan jam 12. Ya bu. Ya Bu, siap Bu. Oke, tugas yang kedua yaitu tugas kelompok. Kalian bagi menjadi 2 kelompok, ya kan, satu kelompok tiga orang. Ya. Nah, nanti materinya akan ibu share di WhatsApp group ya. Deadline-nya juga sama, yaitu minggu depan. Ya Nah, bu. ibu tegaskan kembali di sini untuk diperhatikan deadline-nya ya. Jadi jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat ibu anggap berarti kalian nggak mengumpulkan. Paham semuanya? Paham Bu. Paham Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri kelas pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyatet bagi itu dong di grup. Bagi Ya, apa? ya, share. Bentar, dikirim. Buset, udah banyak banget ngasih tugas. Ya Allah, mau ulangan juga. Iya, kita harus belajar nih. Yuk Tugas pulang yuk. banyak banget nih. Ya pulang nih biar bisa belajar. Ayo pulang. Belajar Ya, pulang menjadi ya. yang lebih baik. Duluan ya, duluan ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Salam. Udah pulang. Dah. Ih, siapa sih yang naruh pintu situ? Ya Allah, capek banget sekolah jalan, tugasnya langsung banyak, deadline-nya juga cepet. Gusti, ya Allah. Mana sih buku ya? Aduh lagi ya. Dea, kamu kenapa sih ngomel-ngomel mulu banting-banting buku? Tugasnya banyak banget, Kak. Ya kamu kerjain Dea, biar bisa kamu cicil. Ini lagi dibuka tuh, tapi bingung mau yang mana dikerjain orang. Semuanya deadline-nya barengan, banyak kelompok lagi. Gak tau kalau kelompok susah. Apa yang susah? Anak-anaknya susah Kak, di itunya kalau diajak kerja kelompok. Ya udah kamu paksa. Ini kan buat tugas kelompok. Kamu mah kayak gitu sih. Kamu tuh harus jadi kayak kakak, biar disayang sama ayah. Ayah kan sayang banget sama kakak. Ya udah ya Kak, ini kerjain dulu dah. Ya udah, kerjain dulu sebisa kamu. So kalau nggak bisa bantuin ya, Iya, tapi bayar. Gak ada yang gratis. minta ayah lah. Ih, Mau ayah yang punya duit. ya, itu kan tugas kamu. Ya kan, nama sebagai kakak bantuin Kak. Ya udah, nanti kakak bantuin. Ini Biar kelompok. kakak jadi ini lagi di mata ayah. Nanti ayah bakalan senang sama kakak. Iya. Mau yang mana, yang kelompok apa individu dulu ya? Yaudah, individu aja dulu. Ini suruh ngerangkum nih. Ya udah, ngerangkum mah gampang deh ya. Pulpen nggak ada tuh. Pulpen yang mana lagi ah? Tadi ada perasaan ya. Ayah, nih ya, si Ade nih yang ngomel-ngomel mulu kerjaannya. Apaan sih, kagak ngomel-ngomel dari pulpen. Punya kakak mulutnya bulit bener ya kan? Itu apa sih ya? Suara ribut-ribut tuh anak-anak. Masuk Kakak. aja ke dalam. Adek, kenapa? Apa, nggak apa-apa ya? Masuk aja. Aja nggak jelas. Ada apa sih? Nggak apa-apa Bu. Si Ade tuh ya males banget belajarnya. Dia tadi cuma buka-buka buku doang. Masih bingung kamu yang mana dulu. Kamu kelihatannya pusing sekali deh. Ada apa? Nggak apa-apa ya. Cuman tugasnya aja yang banyak. Bohong ya, dia males aja tuh ngerjain. Ya kok kamu pulang ke rumah bukannya les? Les apa Bu? Ya Allah. Kamu tuh harus les. Biar kamu tuh bisa ngerjain tugas-tugas kamu. Kalau misalkan ada kesulitan, jadi guru les kamu bisa ngebantuin. Yang satu nyuruh les, yang satu ngebanggain diri. Anak kalau dibilangin kayak gitu, kamu tuh nggak boleh kayak gitu.
Itu kamu les tuh biar bisa guru kamu ngebantuin kamu kalau ada yang kesulitan. Iya Bu, iya. Gimana caranya coba? Apanya? Waktunya Bu, bagi waktu gimana caranya? Kamu pasti bisa ngebagi waktunya. Kamu bisa atur-atur aja sendiri. Coba tuh Bu ajarin gimana caranya ngatur waktu. Dan nanti jam main kamu dikurangin aja lah ya. Masa Bu? Kakak aja main mulu. Aku Mana kakak main mulu, orang dia belajar terus kok. Aku mah pinter. Kamu juga tuh bantah pinter. terus ah. Ya Allah, ya Allah. Kamu tuh ngedumel terus sih, kenapa? Jangan kayak gitu kalau dibilangin orang tua, nanti berhakal. Iya Bu, maaf, maaf. Ya, coba tuh lihat kakak kamu. Dia dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Kalau kamu mau ke sana, ya kalau punya tugas kerjain, jangan ditunda-tunda. Cepat, biar cepat selesai. Iya, iya. Cuma gue nggak kerjain. Tuh Dea, makanya kamu jangan ngeluh terus, kerjain lah. Tugas mah gampang sih. Ini lagi dikerjain saya, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Iya, keluargaku tersayang, tercinta. Aku akan menuruti apa yang kalian mau. Kan kamu biar jadi kayak aku kan pinter. Iya, ya Allah Kak, astagfirullah, pinter banget dah. Iya, iya Kak. Saya pengen gue susul sekalian ke luar negeri. Bagus lah, susul kakak kamu, ikutin. Iya Bu, siap. Yaudah, nanti kamu les ya. Iya Bu, siap. Daftarin aja Bu. Daftar, kan udah kemarin daftar. Lah, tiba-tiba udah daftar. Udah ibu daftarin, kamu tinggal dateng aja les. Jam berapa? Ya habis pulang sekolah langsung aja. Oh, Bu. Oke, kalau begitu nanti aku Nanti. Kamu mau kan masuk kuliah yang kamu mau? mau lah ya. Makanya belajar. Iya ya. Belajar. Iya ya, dia lagi buka buku ya, lagi belajar. Kalau lagi diomongin, dinasihatin tuh didengerin sambil dicermati. Jangan malah asik sendiri. Gimana sih kamu? Ini lagi nyari halaman, Kak kan suruh belajar. Kamu tuh harus nurut sama ibu. Kalau kata ibu les tuh les. Jangan malah pulang ngerjain PR di rumah sendiri. Kesulitan sendiri. Kan kalau les ada yang bantuin guru les kamu. Iya Bu. Ntar bentar lagi aku berangkat. Kamu harus jadi berguna dong buat keluarga kita. Gimana sih? Keluarga kita kan keluarga terpandang. Kakak, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh terlalu memojokkan adiknya. Kalau bisa kakaknya bantuin adiknya yang lagi susah. Iya, biar lebih percaya diri dia. Kalau pas lagi belajar, tolong bantuin adiknya. Jangan memojokkan adiknya seperti itu. Diomelin kan? Bantuin tuh, bantuin tuh. Kalau misalkan ada kesusahan, bantuin. Dia tadi Bu, dia kagak mau bantuin. Aku udah minta tolong padahal. Nggak mau. Males banget bantuin adek, biar aja dia sendiri. Keenakan yang ada dibantuin. Mungkin bantuin nggak semuanya ya Bu, cuma sedikit. Ya, tapi kan kamu nggak ngerti semua. Ya udah, makanya kata ibu juga. Udah kamu berangkat aja ke tempat les aja sana. Pagi bukannya langsung Siapin tempat bekal les. dah Bu, biar makan sana sekalian. Nggak ada makan di rumah Bu. Kan uang jajan kamu sama ayah udah dikasih banyak. Ya kan pengen nyobain makanan masakan ibu masak gak? Masak. Nanti ada lo di dapur. Udah aku berangkat les aja, dikerja di tempat les deh. Iya, udah. Kamu beli makannya di luar aja ya, sekalian lewat nanti. Iya Bu. Kamu ada uang nggak? Ada ya, masih ada. Oke. Udah hati-hati di jalannya. Betul, nanti keburu terlambat. Ibu, haus banget. Bekal aja, bekal udah di bawah sana. Udah, mau berangkat ya? Berangkat? Ya udah. Hati-hati Hati ya.
Belajar yang benar. Iya Bu, siap. Assalamualaikum. Salam. Dea pulang dari les, bertepatan dengan adanya ayah, ibu, dan juga kakak Dea yang sedang berada di ruang keluarga. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Bu, tolong ambil gorengan Bu. Bapak lagi pengen gorengan. Lapar Pak? Iya. Oke. Sama airnya ya. Iya siap. Takutnya seret Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa deh kelihatan lelah gitu? Banyak tugas Kak. Kamu kerjain biar tugasnya ringan, biar tugasnya nggak numpuk. Iya Kak, udah dikerjain. Ya udah tuh kamu kerjain tuh yang tugas kamu yang Romawi itu kan belum. Iya nanti Kak, capek baru pulang. Makan dulu, tadi kan mau makan. Tadi juga lupa beli makan di luar. Bu nih Bu, si Dea Bu. Iya. Iya, kenapa? Ini Pak. Bu, si Dea ada Iya. tuh. Iya. Kenapa? Kenapa Kak? Itu tuh Bu, si Dea ada tugas mana dikerjain, malah asik sendiri. Dea, kamu tuh gak boleh males-malesan. Kalau ada tugas tuh langsung dikerjain. Contoh nih kayak kakak kamu, bagus. Kan aku sama Dea mah beda jauh. Dea kan di bawah aku. Kamu udah ngerjain Bu. Kan baru pulang nih, baru pulang les, sudah dikerjain satu, sisa satu lagi. Waktu tadi kan habis pulang sekolah langsung sono, langsung berangkat les. Iya. Ibu, kakak, jangan gitu dong. Udah, yuk. Dea tuh beda tau Bu. Makanya, Bu. Kalau aku kan apa-apa langsung dikerjain, kalau dia mah enggak. Iya, bener tuh kayak kakak kamu. Kalau ada tugas tuh langsung dikerjain. Biar masih inget gitu apa yang dipelajarin tadi. Kayak gitu. Contoh kalau kakak kamu, Dea. Dengar ya Dea, kata ibu begitu. Dengerin nggak? Denger Bu, aku tuh capek tapi abis pulang les. Tadi pulang sekolah nggak makan dulu, tadi lupa beli. Apa lupa beli? Kan tadi udah dikasih uangnya. Tadi udah sama ibu disuruh beli makan dulu nanti tadi di luar. Ih, tadi pas lihat jam udah mau masuk jam les ternyata, jadi nggak sempet. Ibu, kakak, jangan kayak gitu. Dia kan capek baru pulang les. Nah, dia tuh butuh istirahat dulu. Ya, nanti juga dia belajar kok, tenang aja. Tenang. Kakak juga nih ya. Kalau misalnya adanya ada kesulitan tuh tolonglah dibantu. Tuh loh. Iya Ayah. Biar sama-sama sukses kalian berdua itu. Tunggu dengerin kata ayah. Tapi lebih sukses aku sih kayaknya, soalnya kan kamu males. Iya kayaknya deh kakak yang lebih sukses. Iya Bu, bener banget itu. Dia tuh bisa sebenarnya. Asal ada yang ngajarin aja. Dia tuh bisa sebenarnya. Dia mau belajar dengan serius. Ya kan dia? Iya bener. Saya lesin. Iya udah sekarang dia itu ke kamar, kamu istirahat sana. Iya, males di sini domelin mulu. Udah sana. Dadah. Iya di alam dah tuh. Setelah perdebatan itu, semua beristirahat seperti biasa dan keesokan harinya, Dea bertemu dengan temannya di sekolah. Ih, ada Dea tuh. Sabrin yuk. Lu kenapa Dea? Kok kelihatannya lesu banget? Tugas gue belum pada kelar, lu udah pada kelar belum? Dikit lagi sih. Nah kalau tugas lu belum pada selesai, lu selesain deh ya, dikit-dikit, lu cicil. Namanya kan juga kita masih anak sekolah ya, jadi kan guru Betul. pasti kasih tugasnya banyak gitu. Iya. Lu juga harus semangat gitu Dea. Kan kita juga mau jadi orang sukses gitu. Lu nggak boleh jadi lesu gitu. Pokoknya kita bisa bantulah kalau gitu. Kan kalau ketemu temen juga
semangatin deh ya, kan bisa juga tuh ngerjain tugas bareng kan Iya ya kalau tuh, ketemu betul tuh. teman-teman. Biasa lu dulu kalau ada tugas selalu ngerjain paling duluan, selalu selesai paling duluan, nggak pernah tuh males-males. Nah iya makanya ya. Iya, padahal teman-teman juga selalu ngedukung, pada saling ngedukung. Kenapa aku jadi kayak gini ya? Padahal aku dulu nggak kayak gini. Karena aku percaya banget dulu. Emang kenapa dek? Kok bisa kayak gitu sih dek? Itu orang rumah pada kayak gitu. Dia yang satu kakak gua ngebanggain dirinya mulu. Iya. Ibu gua nyuruh les terus. Gua padahal capek balik sekolah gua kemarin. Langsung ini lagi berangkat les. Gua belum makan lagi. Nah justru itu jadi kayak dorongan buat lu deh, biar lu tuh tahu gimana caranya biar lu tuh setara gitu sama kakak lu. Semua orang sama kok, tinggal kita aja niat apa enggak. Kalau ada niat pasti lancar kok ya kan. Nah bisa jadi nanti kalau udah lulus lu bisa lebih dari kakak lu deh, bisa jadi patokan buat ngelampain kemampuan kakak lu. Iya sih benar. Nah betul tuh yang dibilangin sama si Reza tuh, buat jadi patokan lu gitu. Dan ntar juga kan kita bisa bantu gitu bareng-bareng buat ngerjainnya gitu. Iya kayak gitu, masalah atau mencari semua yang belum kita tahu, kita kerjain aja bareng-bareng biar dibagi-bagi ya. Jadi kan itu jadi kerjasama kita. Setuju tuh gua kalau kayak gitu mah. Iya, gue juga setuju tuh sama yang kalian bilang. Ya udah, makasih ya buat pencerahannya. Iya tuh. Sama-sama dia. Ya udah gimana kalau nanti pulang sekolah kita main dulu, habis itu baru kita kerjain tugasnya bareng-bareng. Boleh lu Nah, pada boleh tuh, apa gua. tuh? Banget deh. Yang kemarin suruh ngerangkum itu sih belum. Iya, yang ngerangkum tuh gua Iya, ingat itu lagi. gue udah. Berarti satu lagi gue kasih ke lu. Nah, ya Oh, udah. udah, boleh. Udah ntar kita ketemu ya buat kita kerjain tugasnya bareng-bareng. Dan mereka pun akhirnya mengerjakan tugas bersama-sama. Selesai. Tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman yang tadi sudah ngomong. Oke, hebat banget ya kalian. Selanjutnya sekarang gantian ke pengamat nih. Tadi siapa saja pengamatnya? Saya, Bu. Oke. Siapa yang ingin memaparkan hasil pengamatannya? Saya dulu, Bu. Oke, silakan. Jadi dari yang drama yang kalian lakukan tuh, jadi saya melihat tuh di sini dia kan peserta didik yang sangat tertekan, Bu ya. Karena yang pertama dia tuh udah tertekan karena tugasnya di sekolah numpuk, dikasih dengan deadline yang waktu yang hampir sama baik kelompok maupun individu. Dan juga yang kedua dia tertekan juga di rumah, tekanan yang dari orang tuanya, terus juga karena kakaknya jadi nyuruh dia mulu agar lebih rajin belajar. Terus juga mungkin dia juga mungkin tertekan ya karena harus sama dengan kakaknya. Dan juga di sini keadaan dia yang sangat tertekan ini, dia tuh juga ada teman-temannya yang mensupport dia. Jadi teman-temannya ini mensupport dia agar dia bisa belajar, agar dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cara ya mengerjakan tugasnya ya bersama-sama. Jadi ya membuat dia menjadi lepas sedikit, menjadi lebih tenang lah. Iya, nggak terlalu stres. Oke, terima kasih ya. Benar apa yang dikatakan Gabriel tadi. Nah, selanjutnya nih dari peran yang sudah kita lihat tadi, yang sudah diperankan oleh teman-teman tadi, menurut pendapat kalian nih, penyebab dari Dea mengalami stres akademik itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau dari saya yang tadi saya amati, Bu, jadi mungkin karena adanya tekanan dari keluarganya dia, ya, terutama di sisi ibunya sini, yang dia tuh selalu banding-bandingin dia sama kakaknya ya. Kan kita juga sebagai manusia punya karakter sama ciri khas sendiri, nggak mau dibanding-bandingin walaupun sama kakak sendiri. Nah, jadi si Dea ini jadinya karena dia dibandingin sama kakaknya, yang kakaknya ini rajin gitu kan, ya pokoknya beda jauh sama dia, akhirnya membuat Dea ini jadi gak percaya diri. Oke, bagus. Mana ada lagi? Saya sependapat tadi dengan Aan ya, Bu. Jadi dia itu stres karena adanya faktor dari lingkungan keluarganya itu, Bu.
terutama dari kakaknya dan ibunya itu yang suka membanding-bandingkan dia dengan kakaknya. Nah, jadinya tuh dia banyak pikiran, dia sampai tuh ngerasa stres gitu. Ya ada apa dengan dibanding-bandingin gitu. Ada lagi? Berarti dari cerita yang tadi kita peranin itu maksudnya dalam hubungan keluarga yang gak sehat ya Bu, yang toksik gitu. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu karena dalam keluarga dalam peran tadi itu kan ibunya tidak mendukung ya, jadi dengan membanding-bandingkan anaknya. Nah itu kan merupakan hal yang tidak baik dan itu akan mengganggu kesehatan psikologinya. Nah jadi seperti itu. Mungkin dari yang lain adakah yang ingin mengeluarkan pendapatnya lagi? Saya mau coba Bu, mungkin menurut saya penyebab stres akademik yang dialami oleh Dela itu kemungkinan dia mengalami yang namanya dihina sama keluarganya sendiri. Terus keluarga itu tuh menilai si Dea itu sangat rendah gitu Bu. Jadi menyebabkan Dea nggak punya semangat dalam hidup, dalam ngerjain tugas, sekolah. Malah yang ada dia kayak mengalami ketekanan yang berlebihan gitu Bu dari keluarganya sendiri. Oke betul tadi yang dikatakan oleh kalian semua ya. Jadi mungkin ibu akan sedikit menambahkan. Jadi penyebab dari kenapa dia itu mengalami stres akademik, yang pertama ada pada faktor eksternal yang tadi kalian bilang dari keluarganya ya. Jadi ayah dan ibunya kurang mendukung dan juga ada tekanan dari kakaknya sehingga orang tua itu suka membanding-bandingkan dia dengan kakaknya ya seperti itu. Nah terus yang kedua itu faktor internal, jadi yang ada pada dalam diri dia. Jadi dia ini tuh memiliki pola pikir yang kurang baik untuk dirinya sendiri sehingga beban-beban dia tuh semakin berat terhadap tugas-tugasnya ini. Jadi dianya ini merasa nggak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, makanya dia menjadi overthinking seperti itu. Nah dari penyebab-penyebab stres tadi ada yang tahu nggak nih bagaimana cara mengatasi stres akademik? Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat? Saya Bu, Silakan. menurut saya cara mengatasi stres akademik itu dengan cara memanajemen waktu yang baik itu Bu. Misalnya kayak waktu belajar, terus waktu bermain sama waktu keluarga tuh, jadi kita kayak bisa nyusun gitu loh Bu. Jadi bisa tahu gitu, nggak saling bentrok gitu. Iya, bener banget. Mungkin dari yang lain ada yang mau mengeluarkan pendapatnya lagi? Saya Bu, Oke, silakan Ferdi. kalau menurut saya sih ketika anak yang mengalami stres akademik ini harus berusaha mengalihkan situasi krisis Bu. Jadi si anak itu tidak harus terfokus gitu kepada permasalahannya, tapi berusaha untuk pengalihan pemikirannya. Yang terpenting sih kayak Dea nih harus menyelesaikan permasalahannya itu secara sedikit-sedikit gitu Bu, yang akhirnya itu permasalahannya bakalan selesai. Iya betul sekali, bagus jawabannya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya mau menambahkan Bu. Nah, intinya saya sama seperti Mahda ya, jadi dia harus mengubah, ibaratnya tuh dia harus bisa memanage waktu dari main dan mengerjakan tugas, jadi nggak beban buat dia nantinya yang buat dia makin stres. Kan belum banyak tugas yang diberikan oleh guru, terus beban-beban dari keluarganya itu. Nah itu aja sih Bu, harus bisa manage waktu, intinya lebih mengutamakan sekolah, belajar sekolah, itulah mementingkan sekolah yaitu belajar. Itu aja sih Bu, makasih Bu. Ya betul sekali ya, dari jawaban yang teman-teman kalian sampaikan tadi dan kebanyakan benar. Mungkin Ibu akan menambahkan sedikit nih tips bagaimana cara mengatasi stres akademik. Benar apa yang dikatakan Mahda, yang pertama itu harus manajemen waktu dengan baik. Jadi itu apa yang kita lakukan atau tugas-tugas yang akan kita kerjakan itu harus di planning, di list terlebih dahulu, disusun dari deadline yang lebih cepat dikumpulkannya gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih prioritas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang mana. Nah dengan begitu tugas-tugas kalian akan tidak terasa menumpuk, kalian bisa menyelesaikan dengan secara perlahan. Jadi bisa menyesuaikan dengan deadline yang ada pada tugas-tugasnya gitu ya. Nah dari materi kita hari ini apakah Ananda semua sudah mengerti? Sudah Bu. Oke, baik, karena waktu kita sudah mau habis nih. Jadi layanan yang sudah kita lakukan, Ibu minta untuk kalian bisa mengungkapkan apa yang
yang sudah kalian dapatkan atau pesan-pesan dari kalian nih seperti apa? Ada yang mau duluan? Sudah Bu. Jadi kesan yang bisa saya oleh jadi dari drama ini tuh saya bisa melihat bahwa pentingnya support system daripada orang tua untuk kedepannya bagaimana kita ke depannya juga, dan juga kita bayangkan aja gimana sih kalau kita tanpa dukungan orang tua akan seperti apa kita nantinya, apalagi kalau kita tuh dituntut untuk banyak hal baik di sekolah maupun di rumah, ditambah juga akan lebih menyebalkan juga kalau kita dibanding-bandingkan dengan anak lain, entah itu dengan kakak kita atau anak orang lain. Jadi menurut saya tuh orang tua tuh harus mengerti ya Bu ya, kalau setiap anak tuh memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan intinya itu ya dukungan orang tua itu sangat penting, dan bagaimana kita bisa saling terbuka juga dengan orang tua ya Bu ya, tentang bagaimana kesulitan kita dalam belajar. Dan itu sih Bu yang bisa saya dapat oleh dari drama ini, dan juga yang tadi itu manajemen waktu. Oke, bagus ya Gabriel. Mungkin dari yang lain ada yang ingin memberikan pesan dan pesannya lagi? Oke, silakan Mbak. Kalau dari saya kesannya itu dari teknik psikodrama ini kan suatu hal yang baru ya, yang pernah saya lakukan. Nah, jadi kita juga bisa belajar banyak sih dari teknik ini Bu. Terus juga topiknya juga menarik. Pesannya sih semoga apa yang kita jalani hari itu ada suatu pemikiran yang bisa kita ambil. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Kalau dari saya kesan-kesannya itu dari kegiatan ini kita bisa mengetahui teknik dalam bimbingan kelompok ini, terus juga kita juga tahu permasalahannya, terus kayak penyebab dari stres akademik gitu Bu. Terus kayak pentingnya dukungan juga Bu dari orang sekitar, karena stres akademik ini kan kalau misalnya kita nggak punya dukungan dari orang sekitar itu bakalan bikin kita makin kayak terpuruk gitu loh Bu, kayak makin susah gitu buat bangkit gitu aja Bu. Oke, bagus semua ya pesan-pesan dari kalian. Jadi pada intinya dukungan keluarga itu merupakan hal yang penting ya dalam mengatasi stres akademik. Nah, oke, kira-kira kalian setuju gak nih kalau kegiatan bimbingan dan kelompok ini kita laksanakan lagi minggu depan? Tentunya dengan topik yang menarik lagi dan juga teknik yang baru ya. Kita lakukan pada jam atau hari tempat yang sama seperti ini atau bagaimana? Iya, Setuju Bu sama ini Bu. Sama ya. Setuju ya. Oke. Setuju ya Bu. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa. Silakan dipimpin lagi. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi kita sudah di penghujung kegiatan. Nah, kali ini kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih untuk Farhan yang sudah bersedia memimpin dan menutup doa. Karena kita sudah membahas topik secara tuntas dan juga waktunya sudah habis ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan hari ini, dalam melakukan psikodrama yang hebat banget penampilannya. Dan semoga dengan kegiatan kita ada manfaat yang bisa kalian ambil ya dari kegiatan ini. Oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang mengenakan, mohon dimaaf dan dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu Sayonara dulu ya. Boleh ya? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu.